saudara, senang sekali saya Milka bisa berjumpa dengan saudara di Blessing News kali ini. Berikut 5 petunjuk praktis pelaksanaan ibadah online Philadelphia Blessing Family. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Yang ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh dan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, ibadah online kita telah berjalan per Maret 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai arahan dan tuntunan dari Tuhan yang diterima oleh Bapak Gembala dan tim doa untuk membangkitkan pasukan doa 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kota dan bangsa kita, bahkan dunia ini. Serta kita akan melihat lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Stay healthy and happy Sunday! Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita memasuki bulan yang keempat, bulan April di tahun 2020. Di bulan ini kita merayakan Paskah. Kita merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dimanapun saudara berada, kita tidak kehilangan sukacita dan juga ucapan syukur kepada Tuhan dalam merayakan Paskah tahun 2020 ini. Doa dan harapan saya, semua saudara bisa menikmati berkat Paskah. Kristus yang sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita dikuatkan. Di dalam hadirat Tuhan kita disembuhkan. Bahkan dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan oleh Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari dimanapun saudara dan saya berada, kita tetap tinggikan Tuhan, kita tetap agungkan Tuhan. Sebab dialah Raja yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami bisa bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama Yesus yang dahsyat. Kuduskan setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami, biar kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap hati yang rindu menyenangkan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Kita datang bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Bapakku datang. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada bagi setiap kami.
aku, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang mampu. Sebab Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Mari katakan dengan percaya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan dengan percaya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari dengan percaya katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, kau Allah yang perkasa. Terima kasih, terima kasih. Kau layak terima sembah. Menaikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mulai berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layak disembah. Kau layak diangkat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau memegang kendali Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, sebab Engkau Tuhan yang menolong kami tepat pada waktu. Mari serahkan hidup kehidupanmu di hadapan Tuhan. Dia terima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya labaya syik, ya labatako, ya labaya syik. Ya labaya syik, ya labatako, ya labaya syik, ya labako. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, segala hormat dan keagungan. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Lebih dalam kita nikmati hadirat Tuhan. Besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Mari sekali lagi katakan, dancing my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu nama yang memberikan kami kemenangan, satu nama yang memberikan kami kelepasan. Namanya Yesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab nama yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Damainya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari nyanyikan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yang percaya nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari dengan iman nyatakan sama-sama. Mulia di bumi di surga, Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. nama di atas segala nama. Nama di atas segala Nama yang memberikan kami nama, kebebasan Tuhan. Haleluya. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, katakan. ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. katakan sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bangkitkan rohmu. Kita puji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan dengan iman. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus.
nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Silakan saudara duduk kembali. Bapak terima kasih untuk hari ini, di tempat ini dan juga dimanapun umat-Mu sedang menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketenangan di dalam Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih, hati kami tenang Tuhan. Walaupun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang takut, cemas, khawatir. Tapi kami percaya hadirat-Mu menjadi segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Mari umat Tuhan katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Mari katakan bahwa Dia jawaban bagi hidup kita. Mari katakan saudara, hati kita tenang sebab Dia pelihara hidup saya dan saudara. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau
Kau telah memikat hatiku. Mari umat Tuhan, di saat kita tidak sanggup, kita tidak mampu, ada tangan Tuhan yang bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Mari angkat, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, pertolongan-Mu, pertolongan. Saudara, kita harus percaya ada pertolongan Tuhan di saat-saat seperti ini. Dia tidak pernah tinggalkan setiap saudara dan saya. Mari nyanyikan pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Semua kita membutuhkan kasih anugerah Tuhan. Jamah Tuhan, jamah kami semua. Mari kita berkarunia lidah. Shahandala bakori ala bajana, shi makori ala bashahandala bakori. Saudara berkarunia lidah, sembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hampiri Tuhan, Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia hadir ketika kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kehadiran Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Oh diallah pasyahandala bakuri Allah pasyahandala bakuri Allah shi makuri Allah. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Banyak orang cemas, takut, khawatir, bingung. Bahkan ada banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kami percaya firman-Mu itu akan menerangi hidup kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Biar hari ini lewat kebenaran firman yang akan kami terima bersama. Setiap pribadi, semua pribadi-pribadi yang sedang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan ini. Engkau jamah Tuhan. Engkau memberikan kasih anugerah. Kami bersyukur hari ini. Kami akan terima firman Tuhan. Dan kami percaya kekuatan kuasa firman itu sungguh dahsyat. Diberkati setiap orang, di setiap kami yang hadir
dan juga dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kebenaran firman, rema, yang akan kami terima bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silahkan saudara duduk kembali. Puji Tuhan saudara. Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengubah air mata menjadi mata air. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 84. Mazmur 84, kita akan membaca saudara dari Alkitab kita, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Apabila, perhatikan saudara, melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubukinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dengan jelas Alkitab memberitahukan kita bahwa ada saat di mana saudara Bani Korah menyanyikan Mazmur ini. Dan dikatakan bahwa mereka harus melewati lembah Baka. Apakah lembah Baka saudara? Lembah Baka adalah lembah di mana ketika umat Tuhan di zaman itu harus saudara menjalani sebuah perjalanan menuju rumah Tuhan untuk mengadakan peribadatan, siarah. Maka mereka harus melewati daerah di antara Yordan dan Yerusalem. Karena rumah Tuhan ada di Yerusalem. Itu sebabnya saudara, mereka harus melewati daerah yang sangat tandus. Seluruh itu adalah padang gurun yang sangat-sangat mengerikan. Sangat panas, sangat kering, bahkan sangat terjal dengan bebatuan yang sangat-sangat kasar. Sehingga siapapun yang berada di lembah tersebut pasti akan meneteskan air mata. Mereka akan merasakan betapa hebatnya penderitaan mereka untuk ketika mereka harus berangkat menuju
untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka harus merasakan saat-saat yang tidak enak. Bahkan mereka harus mengalami hal-hal yang begitu membuat mereka menderita. Itu sebabnya dikatakan ketika mereka melewati lembah Baka. Tetapi saudara, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Apabila melintasi lembah Baka, perhatikan ayat yang ke-7. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka yakin saudara, perjalanan ibadah mereka tidak pernah sia-sia. Saya juga percaya hari ini, walaupun saudara mungkin tidak ada di ruangan ini, tidak hadir di tempat ini, karena kita sedang beribadah di rumah-rumah. Tetapi ketika saudara sedang beribadah bersama keluarga, ketahuilah saudara, ibadah saya, ibadah saudara, ibadah kita semua tidak pernah sia-sia. Walaupun kita sedang dalam situasi yang sulit, serba susah. Bahkan mungkin saudara hari-hari ini sedang beribadah dengan kondisi yang sangat-sangat terpuruk karena situasi ekonomi mungkin. Atau karena saudara sedang begitu takut karena situasi keadaan dengan serangan wabah yang hampir sudah mencapai seluruh dunia. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara jangan pernah lupa, ayat ini berkata, nanti akan ada mata air. Ada sesuatu yang berubah. Keadaan-keadaan seperti hari-hari ini tidak akan selamanya, saudara. Saya juga percaya keadaan saudara yang saudara alami itu tidak akan selama-lamanya seperti itu. Mungkin saudara hari ini sedang dalam kondisi terpuruk. Mungkin saudara sedang dalam kondisi yang sulit. Sedang mengalami duka cita, kesedihan. Tapi ingat saudara, semua air mata saudara tidak akan pernah terus mengalir tanpa pengharapan yang baru dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan membuat lembah air mata menjadi tempat yang bermata air. Tuhan ingin supaya hari ini kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika kita mau melihat sebuah perubahan, bagaimana lembah air mata bisa menjadi mata air, maka yang pertama kita harus menjadi pribadi yang kuat. Hari-hari ini saudara ada pesan Tuhan supaya kita jadi kuat. Alkitab berkata pada ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Walaupun mereka sedang menjalani perjalanan peribadatan dengan situasi alam yang begitu hebat. Kering, panas, bahkan mungkin dengan resiko binatang buas dan juga kematian. Tapi mereka tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, doa saya tetap kuat saudara. Karena orang yang kuat akan bisa melewati hari-hari sulit ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami saudara kekuatan manusia roh kita. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mulai merenungkan saudara, maka pikiran-pikiran kita saudara dibaharui. Pikiran-pikiran lama kita, satu persatu pikiran-pikiran kecemasan, ketakutan, kebingungan, kepanikan, firman itu mengubahnya. Sehingga kita mulai memikirkan apa yang menjadi janji Tuhan,
apa yang Tuhan katakan, apa yang menjadi kebenaran firman, itu yang kita renungkan. Jiwa kita menjadi sehat dan kuat juga. Oleh sebab itu perhatikan, apa yang saudara berikan kesempatan masuk lewat panca indera saudara, itu akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak, perilaku kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan terus-menerus berita ketakutan, memang faktanya seperti itu. Tapi kalau saudara terus mengizinkan itu yang memenuhi pikiran saudara, lewat apa yang sudah dengar, apa yang sudah baca dan lihat, maka saudara akan ditaklukkan oleh ketakutan. Itu sebabnya supaya kita punya jiwa yang sehat, maka kita perlu isi firman. Kita harus merenungkan firman. Siang dan malam firman Tuhan berkata, maka engkau akan dibuat berhasil dan engkau akan bisa saudara menikmati kebahagiaan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan merancangkan hidup kita supaya semakin kuat di dalam Dia. Kuat rohani kita, kuat jiwa kita, dan juga kuat fisik kita. Hari-hari ini saudara, saya pesan kepada setiap saudara, mari belajar untuk makan makanan yang sehat. Membangun gaya hidup sehat. Asupan, makanan, minuman saudara harus perhatikan. Perhatikan jam-jam istirahat saudara. Perhatikan gaya hidup saudara yang mungkin selama ini saudara kurang teratur dalam beristirahat, tidak punya waktu berolahraga. Bahkan mungkin saudara tidak memperhatikan jenis makanan-makanan saudara. Hari-hari ini saudara, saya rindu supaya saudara belajar. Karena dibutuhkan kekuatan fisik, dibutuhkan kekuatan jiwa kita. Dan juga kekuatan roh untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Yang kedua saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh air mata, kita harus menjadi pribadi yang bukan saja kuat, tetapi menjadi pribadi yang tenang. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 saudara. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan saudara, dengan jelas dikatakan saudara, kita perlu sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu ada waktu tenang di hadirat Tuhan. Kalau kita punya banyak waktu sekarang di rumah, salah satu yang terpenting selain kita fellowship dengan keluarga, ajak seluruh keluarga untuk belajar tenang di hadirat Tuhan. Jangan panik. Ketika ketakutan menguasai kehidupan kita, maka kita cenderung menjadi pribadi yang panik, bingung, cemas. Dan biasanya orang yang panik saudara, akibatnya apa saudara? Apa yang dia putuskan, semua tindakannya menjadi salah saudara. Mari kita belajar tenang. Tenang di hadirat Tuhan. Menenangkan jiwa kita. Ambil waktu saudara saat teduh. Saya belajar untuk mempraktekkan itu. Bahkan saya melatih diri saya untuk punya waktu-waktu hening, tenang, melakukan devosi. Ada sebuah perenungan, waktu hening dengan Tuhan. Sepertinya kita diam, tetapi kita sedang menyembah Tuhan. Hati kita sedang tertuju kepada Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan rohani, jiwa, bahkan tubuh kita. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata saudara, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, perhatikan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada saat ketika saya sedang
diam, tenang di hadirat Tuhan, melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak terganggu oleh apapun juga. Apa yang terjadi saudara? Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Semua pikiran-pikiran kita yang sia-sia digantikan dengan pikiran-pikiran yang baru. Hati kita yang sedang mungkin sedih, takut, penghiburan Tuhan turun dalam kehidupan. Ada kalanya saya bisa meneteskan air mata sendiri. Sementara hati tetap menyembah kepada Tuhan dan menyanyikan bait-bait puji-pujian penyembahan dari dasar hati yang dalam. Hari ini saudara, ambillah waktu, menenangkan diri, punya waktu dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara tidak punya waktu saat teduh. Ambil waktu. Yesus memberikan contoh pagi-pagi benar. Ketika belum ada semua aktivitas, Yesus mengambil waktu untuk dia berdoa, dia menenangkan diri, dia mencari wajah Bapa yang di surga dan belajar untuk sungguh-sungguh saudara. Mengambil waktu, menyendiri, tidak terganggu oleh apapun kesibukan. Saya berdoa supaya saudara orang-orang percaya Tuhan di hari-hari ini kita belajar satu hal yang menjadi berkat besar bagi kita. Apa itu saudara? Berkat bersaat teduh. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu kita mulai tenang, bahkan kita akan menjadi orang, saudara, yang bisa mulai memikirkan hal-hal yang mungkin selama ini, saudara, tidak sempat terpikirkan. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Kita mulai merenungkan hal-hal. Semua kita punya imajinasi. Kita punya gambar cetak mental di pikiran kita. Kalau kita membayangkan terus yang buruk, maka hidup kita akan dikuasai oleh ketakutan. Tapi ketika kita mulai merenungkan firman, kita mulai membayangkan apa yang menjadi janji Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang akan kita alami. Bahkan ketika kita harus melewati lembah baka, lembah air mata, kita akan bisa keluar dari situasi itu dan melihat mata air kehidupan akan memancar. Hari-hari ini saya percaya akan ada ide-ide yang baru yang akan saudara bisa dapatkan di saat-saat saudara tenang. Di saat-saat saudara sedang memberikan fokus sungguh-sungguh untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Saudara bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari seperti ini. Baik saudara sebagai profesional, bisnismen, mungkin saudara adalah seorang karyawan, mungkin saudara seorang pelaku usaha, di mana hari-hari ini dengan situasi ekonomi global yang mengalami pelambatan, bahkan goncangan ekonomi yang dahsyat. Apa yang harus saudara lakukan? Seringkali saudara, ketika kita dalam kondisi tenang, diam, tidak melakukan aktivitas apapun, kita mulai memikirkan, merenungkan, dan kita minta hikmat daripada Tuhan. Disitulah saudara, kita sedang menerima bagian-bagian yang selama ini tidak pernah kita terima. Hikmat, pengertian, kecerdasan, bahkan strategi-strategi untuk kita bisa menjalankan usaha, pekerjaan, aktivitas ke depan. Mungkin saudara sebagai orang tua, hari-hari ini juga Tuhan akan tolong saudara, diberikan hikmat, tuntunan Tuhan. Bagaimana menjadi orang tua di zaman now seperti ini. Menjadi orang tua bagi generasi milenial. Hari-hari ini saudara ada banyak goncangan juga dalam keluarga. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hikmat untuk membangun keluarga atau menjalankan sebuah keluarga sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Bukankah kita tahu Alkitab memberikan petunjuk? Tuhan memberikan arahan, tuntunan lewat kebenaran firman Tuhan. Seluruh masalah kehidupan kita, seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan atur secara sempurna saudara.
Asal kita mau dituntun, asal kita mau mengerti, mencari tahu jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari di mana kita sedang ada mungkin di rumah, tidak banyak kesibukan karena ekonomi melambat, karena ada serangan wabah. Tapi dengar, ini hanya sementara. Kalau sementara waktu ini saudara tidak gunakan sebaik mungkin untuk menyerap sesuatu yang penting untuk hidup saudara, maka ketika masa-masa sukar ini sudah lewat, saudara tidak akan bisa mengambil kesempatan yang terbaik. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan waktu hening, waktu diam, waktu tenang. Biar jiwa kita tenang di hadapan Tuhan dan menikmati semua apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Terima itu saudara. Dan saya percaya di hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan hikmatnya secara limpah bagi setiap orang yang mencari Dia. Yang ketiga saudara, kita harus menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Penyembahan itu bukan sekedar pujian, penyembahan bukan sekedar hanya kata-kata, tapi kehidupan yang dikasihkan sepenuhnya. Kehidupan yang sungguh-sungguh takluk kepada kehendak Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh diarahkan kepada Tuhan dan mau berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan dan aku adalah anak-anak-Mu. Aku adalah hamba-hamba-Mu. Kami manusia Tuhan, Engkau pencipta kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ketika sudah menjadikan kehidupan saudara, pribadi-pribadi yang tahu menyembah sungguh-sungguh, saudara akan melihat kehidupan saudara dan saya akan mengalami sebuah berkat yang luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita saudara di dalam Mazmur 84, kembali dari pembacaan kita Mazmur 84, ayat yang kelima berkata apa? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Penyembahan kita juga kita ekspresikan lewat apa? Memuji Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi penyembahan kita juga melalui apa saja? Semua pelayanan kita. Ya. Mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan. Sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu juga bagian daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Dan firman ini berkata apa saudara? Berbahagialah. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Hari-hari ini banyak orang sedih, susah, kehilangan sukacita, kehilangan damai. Tetapi kalau saudara tahu menyembah Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, saya percaya sukacita kita tidak perlu harus hilang dengan semua keadaan ini. Karena kita tahu Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Ketika kita punya Dia, kita punya segala-galanya. Bukankah hidup kita dan mati kita milik Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur semuanya itu. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyembah, salah satu bentuk penyembahan, kita sujud menyembah, kita merendahkan diri. Artinya apa? Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Engkau yang besar. Engkau yang menjadi segala-galanya. Dan kita sadar kita adalah pribadi-pribadi yang sangat rapuh. Tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya sama sekali. Itu sebabnya hari-hari ini supaya kita bisa mengubah saudara. Kehidupan kita yang tadinya terpuruk dan kita bisa melihat mata air kehidupan itu mengalir lewat hidup kita. Saya berdoa supaya kita hari ini belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hidup benar, kehidupan rohani yang sungguh-sungguh dipelihara. Kita banyak berdoa hari-hari ini, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat juga bagi orang lain. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Yang terakhir, yang keempat saudara, bagaimana kita bisa mengubah air mata menjadi mata air. Di saat-saat seperti ini saudara, saya rindu supaya semangat saudara untuk menjadi pribadi yang produktif. Alkitab dengan jelas berkata, coba kita kembali ke Mazmur 84. Ayat yang ke-7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya percaya hari-hari ini saudara, kita sedang mengalami kesedihan, penderitaan, tapi hanya untuk sementara. Seperti ketika pemazmur, nyanyian Bani Korah ini berkata, mereka hanya melintasi. Lembah Baka itu akan dilintasi, tidak akan selamanya di situ. Hari-hari ini juga saya percaya kita akan bisa lewati. Saya percaya ini hanya sementara saja. Dan kita harus belajar untuk menjadikan kesempatan hari-hari yang sulit seperti ini. Ketika kita banyak meneteskan air mata mungkin, ada kesedihan-kesedihan. Kalau toh saudara mungkin belum meneteskan air mata, tetapi saudara mungkin dalam kondisi hati yang tawar mungkin, rasa tidak punya semangat lagi. Saya ingin katakan, jangan kehilangan semangat saudara. Ayo menjadi pribadi yang produktif. Menjadi pribadi yang tetap berbuah lebat di hari-hari seperti ini. Saya percaya akan ada musim yang baru. Saya banyak membaca dan mengikuti baik dalam kehidupan negara-negara ataupun bangsa-bangsa ataupun juga perusahaan-perusahaan, bahkan situasi-situasi yang merupakan dikatakan musibah, tapi di balik musibah itu ada sesuatu yang baik kemudian. Saya percaya hari-hari ini lewat semua kejadian ini nanti kehidupan akan lebih produktif. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Cara kita menjalani hidup akan berbeda. Oleh sebab itu jangan pernah saudara melupakan ini. Jadilah pribadi-pribadi yang produktif. Minta kreativitas dari Tuhan. Banyak membaca, banyak mendengarkan informasi-informasi yang penting, yang baik. Untuk membuat kehidupan saudara lebih baik. Membuat kehidupan ini lebih berkualitas. Jangan isi hari-hari ini hanya terus-menerus dengan semua hal yang menakutkan. Pikirkan, renungkan, mulai minta ide-ide. Membaca hal-hal yang selama ini mungkin saudara tidak pernah baca. Saudara tidak pernah belajar sesuatu. Mungkin saudara ibu rumah tangga, hari-hari ini banyak di rumah. Saudara tidak lagi mungkin mengerjakan banyak hal-hal yang sebelumnya sudah kerjakan. Ketika anak-anak mungkin libur, mungkin juga pekerjaan tidak banyak yang bisa dikerjakan. Saudara sebagai rumah tangga, saudara bisa belajar misalkan, belajar masak yang belum pernah belajar masak. Ataupun yang sudah biasa masak, sudah belajar menu-menu yang baru. Siapa tahu lewati proses ini, saudara ternyata Tuhan berikan talenta untuk membangun bisnis kuliner. Usaha kecil menengah, dari rumahan kemudian menjadi sesuatu yang bisa berkembang. Tidak ada seorang pun tahu.
Saudara yang harus mengerti hal ini. Ide-ide yang lain, cara penjualan-penjualan yang selama ini saudara hanya lakukan secara konvensional. Mungkin sudah saatnya saudara mulai beralih, karena kita sedang ada di zaman yang serba internet semua, serba online. Saya percaya ketika kita menyikapi hari-hari yang sulit ini dengan sikap hidup yang produktif, percayalah, lembah baka bukan tempat kita. Karena kita akan melihat di situ akan ada mata air. Ada sesuatu yang baik yang akan kita alami. Doa saya lewat renungan hari ini, mata air akan bisa memancar ketika saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tenang, yang menyembah Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang produktif. Saya percaya situasi yang sulit tidak harus menghentikan perjalanan hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Yesus namanya. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita minta kasih anugerah Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di hari-hari seperti ini. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat kita kuat melewati lembah baka, lembah air mata. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak pernah orang benar dibiarkan jatuh tergeletak. Mungkin ada saudara yang kehilangan anggota keluarga yang sudah kasihi. Di masa-masa yang sulit seperti ini. Atau sudah kehilangan materi saudara dalam jumlah yang besar. Mungkin sudah kehilangan yang lain. Tapi dengar saudara, jangan biarkan lembah baka itu menjadi tempat akhir saudara. Karena saya percaya kita akan menghadap Tuhan di Sion. Kita harus melewati hari-hari yang sulit. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mungkin hari-hari ini ada pergumulan-pergumulan yang lain, saudara sedang sakit. Bahkan mungkin dokter sudah memvonis hidup saudara tidak lebih dari 3 bulan. Persiapkan diri saudara. Tetap kuat. Saya percaya ada anugerah Tuhan. Mungkin setelah hari ini pernikahan saudara sedang terpuruk. Engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Karena mereka tidak setia kepada perjanjian pernikahan. Setelah jangan biarkan hidupmu terus menangis. Kuat. Kuasai diri. Jadi tenang. Menjadi pribadi yang menyembah. Jangan terus larut dalam kesedihan. Tetap menjadi pribadi yang produktif. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mari saya ajak kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya
amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Mari katakan, aku percaya. Mari bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Serahkan diri saudara kepada Dia. Walaupun dengan air mata melewati situasi ini, pandang Tuhan. Yesus, pandang Dia. Oh dia labashihin alabakuya labas. Sudah kau jamin, aku percaya. Saudara nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhan, ku percaya. Ketika sudah berada di rumah ataupun dimanapun sudah berada, hadirat Tuhan ada di sana juga. Mari bersama-sama kita terhubung. Sembah Tuhan. Ucapkan pengakuan iman kita. Bahwa aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya. Engkau Kristus Yesus Tuhan, pemelihara hidup. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Satu kali semua kami akan bertemu Engkau Tuhan dalam kemuliaan. Itu sebabnya hari ini saudara kuat. Jangan bingung, jangan panik. Sembah Tuhan dalam setiap keadaan. Dalam suka dan duka. Dalam sakit dan sehat. Dalam kaya dan miskin. Tetap arahkan hatimu kepada Dia. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus, jamah setiap jemaat-Mu. Jamah setiap pribadi Tuhan yang sedang tergoncang imannya hari ini. Biar mereka kuat dalam Tuhan. Mereka tidak panik. Mereka tetap tenang. Mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Memohon kasih anugerah Tuhan. Ya handala basim makuri alabas. Biar kami menjadi orang-orang percaya yang tetap produktif. Melayani. Tuhan memberkati semua. Para dokter, para perawat, semua yang bertugas di rumah-rumah sakit, di pusat-pusat pelayanan masyarakat yang sedang terpapar, yang sedang sakit karena wabah yang sedang terjadi hari-hari ini. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan mereka. Kuatkan juga setiap pribadi-pribadi yang ada di rumah. Semua kepala keluarga dikuatkan oleh Tuhan. Setiap ibu rumah tangga dikuatkan oleh Tuhan.
bersama anak-anak semua datang menyembah Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Dengan berkat keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia. Tuhan melindungi kami semua Tuhan. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Indonesia bisa melewati hari-hari yang sulit dan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akan ada produktivitas yang meningkat di negeri ini Tuhan. Setelah musim ini berlalu, ada musim yang baru. Akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Kami percaya jiwa-jiwa akan datang menyembah Tuhan. Akan ada sukacita yang besar. Ada kehidupan-kehidupan yang dibaharui. Cara hidup yang sia-sia ditinggalkan. Semua perbuatan-perbuatan jahat, rancangan manusia yang jahat, yang dikendalikan oleh setan, dihancurkan kuasanya. Yang ada adalah pribadi-pribadi yang diperbaharui oleh kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang sedang mengalami kerugian-kerugian. Kuatkan mereka. Hamba-Mu berdoa supaya iman orang percaya tertuju kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan. Bahkan Tuhan, biar kehidupan rohani umat Tuhan mengalami terobosan yang baru hari-hari ini. Ada dimensi yang baru dalam kehidupan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Di rumah masing-masing saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, segenap jiwa kita untuk menikmati berkat lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah percaya Tuhan. Lewat perjamuan kudus, Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Lewat perjamuan kudus juga Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi saksi Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Mari mempersiapkan diri, ambil roti dan cawan, biar hari-hari ini kita bisa tenang dengan Tuhan. Sebab Dia sumber ketenangan yang sejati. Tuhan, terima kasih. Di minggu yang pertama pada bulan April ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di rumah masing-masing kami hari ini Tuhan bersama-sama akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah jiwaku. Mari jemaat katakan tenanglah. Tenanglah, tenanglah jiwaku.
Engkau sumber ketenangan kami Tuhan. Di tangan kami ada roti dan anggur. Kami diingatkan tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk hidup kami. Kasih-Mu lewat karya salib-Mu Tuhan. Engkau mati bagi kami, menebus dosa kami, menyucikan hidup kami. Engkau bayar hidup kami dengan lunas. Engkau sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Biar hari ini kami menjadi tenang di hadirat-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, tenanglah. Mari saja untuk kita berdiri bersama-sama. Mari angkat roti ke atas. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Saudara nyanyikan bersama tim penyembahan, katakan, tenanglah. Ya Tuhan, terima kasih. Jiwaku, biar kami tenang bersama Tuhan. Tenanglah. Haleluya. Tenanglah. Ya handalah basihim. Sekali lagi bersama-sama. Tenanglah. Jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita? Amin. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh percaya. Haleluya, haleluya. Mari angkat penyembahan kita. Ya handala basihim akoriala. Mari katakan, Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Mari Tuhan katakan, Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Sekali lagi. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, setiap saudara yang ada di rumah-rumah, panggil nama Yesus. Nama itu yang menyelamatkan, nama itu yang memberikan pengharapan, nama itu yang memberikan kepada kita kekuatan, nama itu yang menghibur setiap kita. Nama di atas segala nama, itulah nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan memberikan jalan keluar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi yang percaya Tuhan. Lembah air mata Tuhan akan ubah jadi tempat yang bermata air. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap saudara, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan Yesus turun menyertai kita hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kali dan kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Tetap setia mengasihi melayani Dia. Kehidupan iman saudara tidak tergoyahkan. Kehidupan yang tetap setia, tetap teguh dalam segala musim kehidupan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh umat Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan